Nintendo Switch Lite di tahun 2026 apakah masih layak dibeli? Nintendo Switch Lite rilis sejak 2019. Sekarang kita sudah mencapai 2026. Tapi pertanyaannya sederhana. Masih banyak nggak atau masih layak tidak yang beli Switch Lite sekarang? Apakah dia masih kuat untuk game-game Nintendo terbaru? Atau cuma jadi konsol nostalgia yang sudah tertinggal zaman? Di video ini saya bakal bahas jujur tanpa fanboy. Apakah Switch Lite masih worth it? Atau sebaliknya, kamu skip total? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Privat MFK. Kalau kamu lagi mikir beli Switch Lite bekas atau baru, atau orang tua yang mau beliin anak konsol game, atau gamer santai yang pengen main tanpa ribet, video ini wajib kamu tonton sampai habis. Karena di akhir video ini saya akan kasih tahu ya, siapa yang cocok beli Switch Lite dan siapa yang mending jangan. Dan kalau kamu suka konten gadget dan gaming jujur seperti ini, jangan lupa subscribe ya. Oke, sejarah singkat dan posisi Switch Lite. Nintendo Switch Lite itu versi yang paling simpel dari Switch. Tidak bisa mode TV, tidak bisa copot Joy-Con, tapi lebih ringkas, ringan, dan murah. Dari dulu sampai sekarang. Switch Lite diposisikan sebagai konsol handheld murni. Nah, masuk tahun 2026, kita harus jujur. Usianya sudah lebih dari 6 tahun. Jadi mari kita bedah satu-satu. Performa dan game di 2026. Pertanyaan paling penting, masih kuat game nggak? Jawabannya, ya. Selama main game Nintendo Switch saja. Penjelasannya, semua game Switch masih kompatibel. Game populer seperti Zelda BOTW, Pokemon, Animal Crossing, Mario Kart, Mario Odyssey, itu masih bisa dimainkan dengan nyaman. Performa memang bukan paling kencang, tapi paling stabil, minim bug, dan jarang crash. Kalau kamu gamer yang main santai, suka game Nintendo, nggak peduli grafik ultra, Switch Lite masih sangat bagus banget. Atau dan buat kamu masih aman banget lah. Tapi ada satu hal penting yang sering orang lupa. Kita bahas setelah ini. Kelemahan besar Switch Lite. Sekarang kita jujur ya, Switch Lite bukan konsol sempurna. Kekurangan utamanya yang pertama adalah dia tidak bisa colok ke TV. Yang kedua, Joy-Con-nya tidak bisa dilepas. Ketiga, kalau analog drift itu harus diservis. Keempat, layar kecil untuk sebagian orang. Kelima, tidak cocok multiplayer rame-rame. Jadi kalau kamu tipe gamer yang sering main bareng keluarga atau pengen party game di TV, Switch Lite bukan pilihan terbaik. Harga dan value di 2026. Nah, ini bagian paling krusial. Yang pertama adalah harga. Di 2026, Switch Lite sudah jauh lebih murah, terutama di pasar sekon. Perbandingan value-nya adalah yang pertama, Switch Lite lebih murah dibandingkan Switch Lite versi pertama maupun yang OLED. Kedua, Switch Lite lebih simple dari handheld PC karena dia lebih ringan ya dan mudah dibawa-bawa. Ketiga, library game super kuat. Kalau budget kamu terbatas, Switch Lite masih jadi entry level konsol terbaik. Nah, siapa yang masih cocok beli Switch? Oke, sekarang kita simpulkan. Switch Lite cocok untuk pelajar, mahasiswa, anak-anak, gamer casual, orang tua, pencinta game Nintendo, atau yang ingin handheld murni. Nah, jangan dibeli kalau kamu mau main di TV, mau grafis berat, multiplayer rame, kolektor konsol masa depan karena Switch Lite tidak bisa memenuhi itu. Kesimpulan dan opini jujur. Jadi Switch Lite di tahun 2026 masih layak dengan catatan dia bukan konsol yang sempurna untuk semua orang, tapi untuk target yang tepat, Switch Lite masih sangat menyenangkan. Game bagus, ekosistem kuat, dan pengalaman main yang santai. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian, menurut kalian Switch Lite masih worth it atau tidak di tahun 2026 ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Thank you. Your commentator Guy Mowbray, delighted to be in the company of Stuart Robson. And we've got action from the Premier League here today. It's Arsenal versus Tottenham Hotspur.
make it 1-0.